Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajarnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bersama dengan Ibu Tri Lestari, pada hari ini anak-anak akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, untuk pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan mempelajari bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk bahasa Indonesia, anak-anak diharapkan dapat menemukan informasi penting dari teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi tersebut. Untuk matan pelajaran PPKN, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan tentang manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari. Siap belajar ya? Mari kita mulai untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Bu Guru akan mengingatkan kembali kepada anak-anak apa itu teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Jadi di dalam teks eksplanasi tersebut ada jawaban-jawaban tentang pertanyaan mengapa dan bagaimana dari topik masalah yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi memiliki struktur teks bacaan. Yang pertama ada pernyataan atau penjelasan umum yang berisi topik masalah yang bersifat umum dan merupakan gambaran awal dari sebuah teks eksplanasi. Yang kedua merupakan deretan penjelas. Ini biasanya di bagian tengah bacaan berupa inti penjelasan dari teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir ini di bagian akhir dari teks eksplanasi berupa interpretasi atau kesimpulan dari penulis tentang teks tersebut. Nah ini bersifat pilihan, boleh ada, boleh tidak ada. Tapi akan lebih baik jika teks eksplanasi tersebut lengkap dengan interpretasinya. Ciri teks eksplanasi berikutnya yaitu bahwa teks eksplanasi memuat informasi yang bersifat faktual, yaitu penjelasannya berdasarkan fakta atau kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Anak-anak masih ingat ya? Silakan anak-anak pelajari kembali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Kita lanjutkan. Untuk hari ini anak-anak silakan membaca teks bacaan yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia yang ada di buku paket tema 3 halaman 33. Ini terdiri dari berapa paragraf anak-anak? Ya, terdiri dari 4 paragraf. Ini paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf 4. Mari kita pelajari informasi yang terdapat dari teks eksplanasi tersebut berdasarkan struktur teks eksplanasinya. Nah, yang pertama kita memasuki pernyataan umum. Pernyataan umumnya ada di paragraf keberapa, anak-anak? Ya, ada di paragraf pertama, di awal bacaan. Nah, ini merupakan paragraf yang di dalamnya terdapat pernyataan umum. Terdapat topik masalah dari teks eksplanasi tersebut. Nah, ada di paragraf 1 ya. Apa pernyataan umumnya atau topik masalahnya? Yaitu tentang penemuan roda yang membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Itu adalah informasi yang terdapat di paragraf 1 yang merupakan pernyataan umum dari teks eksplanasi tersebut. Kita lanjutkan ke struktur berikutnya, yaitu merupakan deretan penjelas. Ada di paragraf keberapa, anak-anak? Iya, ada di paragraf kedua dan ada di paragraf ketiga. Inti dari deretan penjelasnya apa, anak-anak? Iya, deretan penjelasnya menjelaskan tentang perkembangan pembuatan roda dari roda paling tua yang mulai bentuknya sederhana hingga mengalami perbaikan ukuran dan bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Nah, itu deretan penjelas dari
teks eksplanasi yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia yang ada di paragraf kedua sampai paragraf ketiga tentang perkembangan pembuatan roda. Nah, kita lanjutkan untuk struktur teks eksplanasi yang ketiga, yaitu interpretasi atau kesimpulan. Tentunya ada di paragraf terakhir ya anak-anak? Ya, ada di paragraf keempat. Apa kesimpulannya? Ya, penemuan roda mempermudah kehidupan manusia di berbagai aspek kehidupan. Silahkan anak-anak pelajari kembali informasi dari teks eksplanasi yang berjudul Roda Pengubah Wajah Dunia berdasarkan struktur eksplanasinya ya. Dari pernyataan umum, deretan penjelas, sampai interpretasi. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran PPKN tentang manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak masih ingat ya apa itu hak? Ya, hak merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kekuasaan untuk menuntut sesuatu yang harus diterima. Kekuasaan untuk menggunakan sesuatu, itu adalah hak. Kemudian ini ada kaitannya dengan kewajiban, karena hak itu diterima setelah anak-anak melaksanakan kewajiban. Nah, ini kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Berarti suatu keharusan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, karena keduanya saling berkaitan. Nah, hak setiap orang harus digunakan, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mengapa? Agar kita bisa memperoleh manfaat dari hak tersebut dan kita tidak mengganggu hak orang lain ataupun merugikan orang lain. Jadi kita harus melaksanakan hak, menggunakan hak dengan tanggung jawab. Paham ya anak-anak? Untuk selanjutnya silahkan anak-anak membaca cerita berikut ada di buku paket tema 3 halaman 57 tentang hak dan tanggung jawab dari Ani. Setelah anak-anak membaca cerita tersebut, anak-anak pasti akan menemukan hak apa yang diperoleh oleh Ani, yang diterima oleh Ani. Ya, Ani ini mendapat semua kebutuhan sekolahnya, baik buku, seragam sekolah, dan peralatan lainnya. Selain itu, hak apa yang diperoleh oleh Ani? Ya, Ani mendapatkan bekal makanan. Dia juga mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ani mendapatkan hak-hak tersebut. Apakah Ani sudah bertanggung jawab? Ya, Ani sudah bertanggung jawab dengan haknya dan Ani melaksanakan kewajibannya. Ya, Ani ini selalu mematuhi nasihat ayah ibunya. Dia berarti Ani melaksanakan kewajibannya. Dan hak Ani itu dilakukan dengan tanggung jawab. Dengan apa? Ya, Ani rajin sekolah, rajin belajar, kemudian rajin mengerjakan tugas. Berarti Ani bertanggung jawab dengan haknya. Kemudian apa manfaat yang diperoleh Ani setelah Ani menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, Ani selalu naik kelas dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu adalah kaitan hak dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Ani serta manfaat yang diperoleh Ani setelah menggunakan haknya dengan tanggung jawab. Paham ya anak-anak? Nah, untuk hari ini silakan anak-anak berdiskusi dengan orang tua kalian tentang hak yang pernah anak-anak terima atau hak yang pernah anak-anak gunakan. Mungkin di rumah, bisa juga di sekolah. Pilih salah satu saja. Kalau sudah memilih hak yang di rumah, juga tuliskan hak yang di rumah saja. Kalau memilih hak di sekolah, tuliskan hak di sekolah saja. Kemudian anak-anak silahkan lengkapi diagram berikut. Yang pertama diisi adalah tuliskan hak yang anak-anak terima. Tadi sudah guru sampaikan, bisa di rumah, bisa di sekolah. Kemudian dengan hak tersebut, kewajiban apa yang seharusnya anak-anak lakukan supaya hak-hak yang anak-anak terima itu benar-benar nanti bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian selanjutnya, dampak jika anak-anak tidak bertanggung jawab dengan haknya. Berarti akibatnya jika anak-anak tidak bertanggung jawab dengan hak. Kemudian yang terakhir adalah tuliskan manfaat yang anak-anak peroleh jika anak-anak menggunakan haknya dengan tanggung jawab.
Paham ya? Selamat menyelesaikan tugas hari ini. Selamat belajar, semangat terus belajarnya. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.